Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Buat yang baru bergabung dengan channel ini, perkenalkan saya Zuli Sikawati. Sehari-hari saya sebagai akademisi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada vlog saya kali ini, saya akan merelay atau akan menyiarkan kembali webinar nasional yang diselenggarakan dalam rangka menggalang donasi untuk korban COVID-19. Adapun untuk donasinya bisa dikirimkan, ditransfer melalui rekening ini ya, ada di sini. Dan pada webinar ini akan dibagi menjadi dua bagian. Vlog ini akan dibagi menjadi dua bagian, di mana yang pertama nanti sebagai pembicara adalah Dr. Azaki sendiri, yang kemudian sebagai pembicara kedua nanti pada part berikutnya adalah saya yang akan menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan sistem imun selama pandemi COVID dan juga sedikit tentang vaksinasi. Oke, stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan komen setelah menyaksikan vlog ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wassalatu wassalamu ala asbi ajmain. Pertama-tama, mari kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 19 Desember kita bisa berkumpul dalam acara webinar amal. Salawat dan salam juga kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Webinar tema kita hari ini adalah webinar nasional dalam rangka donasi untuk korban terdampak COVID. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Yang terhormat kepada dua pembicara kita, Dr. Azaki dan Prof. Zulis, dan juga Ibu Moderator, Ibu Dede. Oke. Tema webinar kita kali ini adalah solusi mengatasi pandemi. Ya. Dan webinar ini diadakan untuk salah satunya adalah menggalang donasi untuk korban terdampak COVID. Nanti akan di-share nomor rekening melalui chat dan di akhir acara. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara ini sepenuhnya kepada Ibu Dede Savero sebagai moderator kita. Saya persilakan Ibu Dede. Terima kasih Mas Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Azaki dan Prof. Zulis sebagai pembicara kita pada malam ini. Selamat malam juga kepada para partisipan yang sudah bergabung dengan kita di acara webinar amal nasional pada malam ini. Seperti biasa, kita pada malam ini dua pembicara, yaitu Dr. Azaki, beliau sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUP Dr. Suraji Tirto Negoro Klaten, dan beliau malang melintang di acara tentang COVID ini. Sejak saya jadi moderator, beliau selalu memberikan solusi-solusi yang bagaimana, apa yang akan kita lakukan selama pandemi ini. Kemudian kedua pembicara kita adalah Profesor Dr. Zulis Ikawati, PhD, apoteker. Beliau adalah guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk pertama sekali kita persilakan kepada Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam Finasim, untuk memaparkan tentang pentingnya vaksinasi dan screening COVID-19 untuk transportasi udara. Nah, ini sekarang ini sedang lagi jadi bahan pembicaraan karena adalah
rapid antigen yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Kepada Dr. Azaki, kita persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam para hadirin sekalian. Kepada Bu Dede, terima kasih. Kemudian kepada Mas Fawas, Prof. Zulis. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema tentang pentingnya vaksinasi dan screening COVID-19 untuk transportasi udara ya. Ini tadi CV saya sudah dibacakan, saya di Rumah Sakit Umum Pusat Klaten. Sebelumnya saya mau membahas sedikit tentang herd immunity ya. Mungkin kita sudah sangat sering mendengar ya. Dulu ada judul seperti ini ya, berdamai dengan virus corona ya, ramai didengungkan di Indonesia. WHO ingatkan bahaya herd immunity. Kemudian ada judul lagi, herd immunity hadapi pandemi COVID-19 hanya tercapai lewat vaksinasi. Kemudian apa itu herd immunity dan mengapa bisa sebabkan kematian massal ya. Kemudian juga ingatkan bahaya herd immunity, WHO, manusia bukan kawanan ternak. Nah ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya juga ya, sebenarnya apa itu herd immunity ya. Ini per definisi herd immunity itu sendiri adalah perlindungan relatif dari kelompok populasi yang dicapai dengan mengurangi atau memutus rantai penularan agen infeksi. Karena sebagian besar populasi resisten terhadap infeksi melalui imunisasi atau infeksi alami sebelumnya. Jadi intinya herd immunity ini bisa didapatkan lewat imunisasi atau lewat kekebalan alamiah ya. Jadi tidak lewat imunisasi atau vaksinasi ya. Kemudian istilah herd immunity pertama kali digunakan tahun 1923. Kemudian tahun 1930 ini dalam epidemiologi campak di Baltimore menunjukkan banyak anak yang imun terhadap campak. Jadi sejak tahun 1900-an awal-awal dulu ini sudah ada istilah ini ya. Kemudian tahun 1960 dan 1970 itu ada smallpox eradication campaign ya. Jadi suatu kampanye eradikasi cacar ya. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya sudah dikenal ya, cuman pada saat ini kembali booming lagi karena COVID-19 ini. Herd immunity pada tingkat individu itu dinamakan adaptive immunity ya. Kemudian dapat dicapai pembentukannya ini melalui cara natural infection ya, jadi kekebalan alamiah. Jadi misalnya kita kena suatu infeksi, kemudian tubuh kita membentuk semacam antibodi ya atau perlawanan terhadap infeksi tersebut. Kemudian imunisasi dengan vaksin. Ini yang sekarang sedang marak-maraknya ya, kita akan divaksin ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pada kondisi tertentu imunitas individu tersebut akan dikonversi ke populasi pada skala tertentu. Ya, proteksi tidak langsung dari individu yang pernah terinfeksi dan sudah imun ke individu yang susceptible ya. Kemudian dapat terjadi apabila sudah terdapat individu-individu yang imun dalam proporsi besar di populasi ya. Jadi ini sebenarnya sekilas tentang herd immunity. Ini tabel perbandingan ya. Jadi dulu sebelum SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini ada ini yang perbandingan antara SARS-CoV-2 dengan sebelumnya ya. Jadi sebelumnya ada SARS, kemudian ada MERS ya. Jadi kalau dulu itu SARS ini tahun 2002 ya di Guangdong, Cina ya. Kemudian yang MERS itu tahun 2012 di Arab Saudi. Kemudian yang ini mulainya tahun 2019, akhir 2019 di Cina ya, yang SARS-CoV-2. Kemudian ini ada range usianya ya. Jadi yang SARS-CoV itu tahun usianya berkisar 40 tahun. Kemudian yang MERS itu usianya sekitar 50 tahun. Yang SARS-CoV-2 ini lebih variatif ya. Jadi ada yang di bawah 1 tahun, ada yang di atas 80 tahun. Jadi usianya lebih bervariasi. Kemudian di sini kita lihat sama-sama ya, yang merupakan reservoir naturalnya adalah kelelawar. Kemudian intermediate hostnya berbeda ya. Kalau yang SARS dulu itu pada musang, kemudian MERS itu pada onta, kemudian yang SARS-CoV-2 pada terenggiling ya, yang sekarang ini. Kemudian nanti kita akan melihat ada yang diistilahkan dengan RO, yaitu adalah angka reproduktif ya. Kemudian nanti dari sana kita akan melihat seberapa
virus ini menularnya gampang atau tidak dibandingkan virus-virus sebelumnya. Ini kita perbandingan daripada RO, Basic Reproduction Number. Ini adalah angka reproduksi dasar dari berbagai penyakit ya. Jadi ada polio, ada rhinovirus, ada cacar, ada yang MERS dan lain-lain ya. Oke, ini sekilas mengenai respon imunitas individu ya. Jadi kita lihat di sini SARS-CoV-2 ini dia bisa menyebabkan pneumonia ya. Jadi dia menyerang alveolus juga. Kemudian di sini interaksi host terhadap virus ini kita lihat adanya keterlambatan atau supresi daripada interferon tipe 1 ya. Ini selama infeksi awal-awal ya. Kemudian replikasi virus ini memicu kondisi-kondisi hiperinflamasi atau inflamasi atau peradangan yang berlebihan. Kemudian aktivasi daripada neutrofil, kemudian monosit atau makrofag ya. Dan T helper juga diinduksi ya. Kemudian spesifik antibodi ini diproduksi. Jadi sebenarnya kalau tubuh kita merespon infeksi virus ini dengan baik, di sini mediator-mediator inflamasi ini sebenarnya bisa mengatasi daripada virus ini. Cuman tergantung nanti bagaimana kondisi daripada imunitas kita ya. Kalau misalnya imunitas kita jelek, tentunya kondisi-kondisi seperti pneumonia, kemudian ada istilahnya seperti badai sitokin dan lain-lain, ini akan mendominasi sehingga tubuh akan kalah. Ini kita lihat sebenarnya ada antibodi yang diproduksi itu adalah IgG, IgM, kemudian IgG dan IgM. Jadi IgG ini yang kronis, jadi sebenarnya pernah terinfeksi. Kemudian IgM itu yang akut. Kemudian bisa dua-duanya ya. Jadi intinya nanti tergantung daripada respon tubuh kita. Kemudian ini kita lihat bagaimana virus ini bisa menyebabkan badai sitokin. Kemudian di sini dia bisa menyebabkan permeabilitas vaskuler. Jadi di sini adanya leakage ya, jadi permeabilitas terganggu daripada pembuluh darah. Kemudian juga kondisi-kondisi menyerang alveolus, kemudian antibodi di sini juga diserang ya oleh virus-virus ini, sehingga kalau kondisi-kondisi ini tidak bisa diatasi oleh imun kita dengan baik, tentunya akan jatuh ke dalam kondisi kegawat daruratan. Inilah kenapa kita perlu vaksin ya. Apabila herd immunity tanpa vaksin, kalau kita cuma mengandalkan infeksi alami ya, tanpa vaksin ya, jadi tubuh kita membentuk antibodi kira-kira seperti itu. Di sini angka kesakitan dan kematian akan terus bertambah, terutama kelompok yang rentan ya, sampai terbentuknya herd immunity ini yang kita khawatirkan. Dulu ada kisah flu Spanyol, banyak sekali korban sampai puluhan juta jiwa. Kemudian jenis virus belum diketahui sepenuhnya mengenai kemungkinan mutasi virus. Ini yang kita khawatirkan kalau kita cuma mengandalkan kekebalan alamiah melawan infeksi virus ini. Kemudian ada sejarah daripada Zika virus. Ini ada dulu penyakit, kemudian dibawa oleh nyamuk, kemudian tahun 2015 menyebabkan kelahiran janin yang tidak normal. Kemudian tahun 2017 ilmuwan berhasil menemukan 63% dari sampel darah di pantai utara timur dari Salvador sudah terpapar Zika. Kemudian ilmuwan berspekulasi sudah terbentuk herd immunity tanpa adanya vaksin. Jadi pada waktu itu perusahaan farmasi tidak jadi untuk menggalakkan vaksin karena sudah kalah daripada dengan imunitas alamiah yang ditimbulkan oleh populasi. Jadi sudah terbentuk antibodi alamiah sehingga pada waktu itu tidak jadi dikembangkan vaksin. Ini contoh kondisi di mana herd immunity karena kekebalan yang alami ternyata bisa mengatasi virus ya. Jadi sudah pernah kejadiannya dulu. Ini beberapa ya. Ini kematian karena kasus daripada SARS-CoV-2. Kemudian kita juga lihat herd immunity-nya seperti apa. Kemudian intinya adalah berbeda-beda ya respon daripada berbagai macam virus ya, ini H5N1, kemudian juga SARS,
kemudian COVID-19, rubella dan sebagainya. Ini tentunya berbeda-beda ya, ambang daripada herd immunity-nya. Ini kita lihat data nasional ya, kita lihat jenis kelamin sebenarnya tidak begitu jauh berbeda laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ini kita lihat usia ya, yang ini lansia ya, yang biru muda, kemudian usia balita itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya terkena COVID-19 ya, usia lanjut cukup banyak. Kemudian ini yang penting ya, jadi hati-hati pada populasi yang rentan, jadi orang-orang usia 60 tahun ke atas, kemudian populasi dengan komorbid ya, jadi ada penyakit penyerta. Ini kita lihat di sini ada beberapa komorbid, ada hipertensi, diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, hamil, penyakit paru ya, yang PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, kemudian ada penyakit ginjal dan sebagainya ya. Pesannya adalah untuk orang-orang yang memiliki komorbid, ini adalah PHBS, pola hidup bersih sehat, kemudian ikuti aturan pemerintah, kontrol ketat penyakit penyerta, kemudian konsumsi obat-obatan ya, harus rutin ya, karena kontrol komorbid ini penting, dan sudah waktunya untuk kontrol ke dokter yang merawat. Kalau tidak perlu sebenarnya tidak urgent ke rumah sakit, bisa pakai telemedicine. Jadi bisa pada orang-orang lansia itu kalau memang kondisinya tidak begitu urgent ke rumah sakit, memang tidak kita anjurkan ya, karena rentan, kemudian juga nanti komorbidnya bisa memberat kalau misalnya tertular virus di rumah sakit. Ini kita lihat sedikit gambar ya, kalau yang biru-biru ini adalah orang yang sehat tanpa vaksin, kemudian yang kuning ini orang yang sehat dengan vaksin, yang merah ini adalah orang yang sakit. Jadi sebenarnya prinsip daripada vaksinasi itu adalah menekan jumlah orang yang sakit ini. Jadi diberikan vaksin, nanti didominasi oleh orang-orang yang sehat dengan vaksin, sehingga akibatnya yang merah-merah ini terdesak ya. Jadi semakin sedikit, akibatnya nanti akan memicu herd immunity ya, atau kekebalan daripada populasi. Kita kenal nanti ada istilah RO, ini adalah angka reproduksi dasar. Kemudian ada istilah RT atau R efektif, ini angka reproduksi yang terjadi setelah adanya intervensi ya. Ini angka reproduksi dasar ini kita bisa lihat kalau misalnya kurang dari 1, ini tandanya infeksi sudah membaik, kemudian lebih dari 1, ini ada suatu endemi, kemudian sama dengan 1 adalah suatu endemi, kemudian lebih dari 1 adalah pandemi. Jadi ini menunjukkan seberapa menular ya suatu virus tersebut. Ini tergantung daripada basic reproduction number-nya atau RO-nya ya. Jadi semakin tinggi RO-nya, intinya semakin gampang penyakit itu menular ke individu lain. Pesannya di sini adalah pandemi ini masih berlangsung, virus ini masih bertahan lama, kita tidak tahu. Kita tunggu saja sebentar lagi vaksinasi. Kemudian kita hidup dengan tatanan baru ya, sekarang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sering mandi dan sebagainya. Vaksin masih dalam penelitian, kemudian aturannya juga dipersiapkan. Intinya herd immunity itu bisa dari infeksi yang natural atau bisa dari vaksinasi ya. Kemudian kita perhatian khusus pada kelompok populasi yang rentan, di sini usia lanjut dan populasi dengan komorbid tadi, ada hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, PPOK dan sebagainya. PHBS ya penting ya, kemudian juga kontrol penyakit penyerta, kemudian screening test tetap diperlukan ya untuk populasi yang terinfeksi, selamatkan orang-orang di sekitar kita dan berdoa ya. Ini sekilas perjalanan udara saat pandemi COVID. Jadi di sini perjalanan udara itu memakan waktu cukup lama ya. Kemudian physical distancing sulit dilakukan, apalagi saat aktivitas penerbangan padat. Ini bisa meningkatkan risiko orang terpapar COVID-19 ya. Kemudian untuk itu penting dilakukan pengecekan saat akan memulai perjalanan dan setelah sampai pada tujuan ya. Jadi pengujian tidak menghilangkan risiko, tapi setidaknya mengantisipasi penyebaran virus ya. Kemudian sebelum dan sesudah melakukan perjalanan dihimbau untuk melakukan tindakan pencegahan sehari-hari seperti memakai masker, menjaga jarak ya. Ini membuat perjalanan lebih aman. Kemudian mengurangi penyebaran pesawat, bandara, dan di tempat tujuan.
Ini yang perlu diketahui, jadi sebaiknya kita lakukan tes 1-3 hari sebelum melakukan perjalanan, kemudian lakukan tes 3-5 hari setelah melakukan perjalanan dan tetap berada di rumah 7 hari. Jadi tetap di tempat tujuan kita di rumah selama seminggu. Kemudian walaupun hasil tes negatif tetap di rumah selama 7 hari penuh ya. Kalau tidak dites, amannya kita di rumah 14 hari atau 2 minggu ya. Itulah kenapa kalau misalnya bepergian kemudian jauh tidak dites, itu sebaiknya isolasi mandiri ya sekitar 2 minggu, itu aman ya dikatakan, karena virus itu dikatakan bisa bertahan itu sekitar 2 minggu, kemudian setelah itu virus tersebut dikatakan sudah melemah ya, intinya seperti itu. Kemudian ikuti rekomendasi atau lokasi setempat terkait dengan perjalanan dan tunda perjalanan jika masih menunggu hasil tes. Ini pengecekan sebelum melakukan perjalanan, lakukan tes 1-3 hari dan 1-3 hari sebelum kembali ya. Jadi sebelum kita kembali ke asal kita sebaiknya dicek ya selain sebelum keberangkatan. Kemudian pastikan hasil tes didapat sebelum bepergian ya. Kemudian jika masih menunggu hasil lebih baik menunda perjalanan. Ini yang penting ya, jangan sampai di perjalanan ternyata positif hasil swab PCR-nya ya. Kemudian jangan bepergian jika hasil tes positif, segera pisahkan diri dan ikuti rekomendasi kesehatan masyarakat ya. Tes negatif tidak berarti tidak terpapar atau tidak akan mengembangkan COVID ya. Pastikan untuk memakai masker ya, PHBS ini seperti itu. Kemudian simpan salinan hasil tes selama perjalanan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian lakukan pencegahan setelah melakukan perjalanan, lakukan tes 3-5 hari setelah perjalanan, tinggal di rumah 7 hari setelah perjalanan. Meskipun tes negatif tetap di rumah, kemudian jika tidak lakukan tes, amannya adalah 2 minggu atau 14 hari. Kemudian perhatikan gejalanya selama 14 hari setelah bepergian, kemudian setelah isolasi diri, jika mengalami gejala dan pelajari apa yang harus dilakukan jika sakit ya. Jadi kalau kita misalnya gejala, demam, badan tidak enak dan sebagainya, segera isolasi saja karena hasil negatif tidak sepenuhnya menjamin aman ya. Jadi masih bisa kemungkinan terpapar COVID-19. Jika tes menunjukkan hasil positif, kita harus isolasi benar-benar diri sendiri, ikuti rekomendasi, jangan bepergian ya, karena bisa menularkan ke orang lain. Kemudian walaupun kita merasa sehat, tidak memiliki gejala, tetap bisa menularkan ke orang lain ya. Jadi intinya tetap isolasi sampai benar-benar full ya, 10 hari sampai 2 minggu ya dikatakan demikian. Kemudian Anda dan rekan perjalanan Anda menimbulkan risiko keluarga, teman, komunitas selama 14 hari setelah Anda terpapar ya. Jadi intinya kita tetap isolasi, kemudian setelah itu boleh ya dengan catatan memang tanpa gejala. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Azaki. Cukup jelas kenapa pentingnya vaksinasi dan screening selama kita melakukan perjalanan melalui udara. Itu sudah dijelaskan, dan untuk nanti untuk partisipan yang akan bertanya mungkin bisa di akhir setelah pembicara kedua atau bisa di room chat membuat pertanyaannya, nanti saya akan bacakan. Oke teman-teman, demikian tadi kita udah mendengarkan bagian pertama dari webinar nasional dalam rangka menggalang donasi COVID. Webinar nasional dalam rangka menggalang donasi untuk korban terdampak COVID. Dan mudah-mudahan dengan webinar ini dapat tergalang donasi yang bisa disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Sampai ketemu pada vlog berikutnya, kelanjutan dari webinar ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.